sini saya akan menunjukkan cara bagaimana menampilkan data statistik melalui program Python. Di sini kan kita membahasnya data COVID-19 meninggal yang baru. Kita import dulu beberapa library seperti Pandas, Matplotlib, juga statistik. Pertama di sini kita membuat rank. Bagaimana kita bisa menampilkan rank ini? Terlebih dahulu kita harus membuatnya secara manual dulu, seperti yang di kertas tadi. Kita masukkan ranknya di sini. Kita masukkan juga frekuensinya. Kemudian outputnya menampilkan sebuah tabel yang berisi rank dan juga frekuensi. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu sama menghitung rank juga. Rank ini juga frekuensi. Kemudian dipisahkan menjadi frekuensi relatif dan juga frekuensi kumulatif, menghasilkan output tabel baru yang tadi tabelnya berisi rank meninggal baru dan frekuensi, sekarang bertambah frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Setelah itu ada penyimpanan data. Penyimpanan data di sini kita menghitung batas bawah rank tadi. Menghitung kuartil deviasi, mean deviasi, juga ada variasi. Kemudian standar deviasi 1 dan standar deviasi 2, S2 dan S, dan outputnya adalah selanjutnya ada pemusatan data. Di sini ada batas bawah, juga ada batas atas. Tetap memasukkan frekuensi kumulatif, menghitung mean, menghitung median, dan menghitung modus. Menghitung kuartil Q3, kemudian menghitung desil, dan yang terakhir adalah menghitung persentil. Output dan outputnya, dan yang terakhir adalah penyajian data. Di sini datanya disajikan dalam sebuah bentuk diagram. Diagram ini adalah diagram batang, yang dimana diagram ini menampilkan rank meninggalnya pasien COVID terbaru pada frekuensi masing-masing. Nah, yang pertama pada rank 3346 sampai 3909 frekuensinya ada 8. Di rank selanjutnya 3910 sampai 4473 frekuensinya ada di 10. Selanjutnya pada rank 4474 sampai 5037 ada pada frekuensi 15. Setelah itu pada rank 5038 sampai 5601 terdapat pada frekuensi ke-25. Selanjutnya pada frekuensi 5602 sampai 6165 terdapat pada frekuensi ke-21. Dan yang terakhir adalah rank 6166 sampai 6729. Di sini terletak pada frekuensi ke-27. Nah, di sini data itu disajikan mulai dari awal tadi sampai yang terakhir.
saja, sekian. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang cara menghitung data meninggal baru COVID-19 menggunakan perhitungan statistika. Pertama, distribusi frekuensi. Untuk mencari K atau banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3.3 dikali log N. Terdapat 106 data dengan total 21.058, sehingga K sama dengan 1 ditambah 3.3 dikali log 106 sama dengan 1 ditambah 3.3 dikali 2 dengan hasil 7,6 dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya, mencari I atau selang data kelas, di mana I sama dengan R per K. R sama dengan X max dikurangi X min. X max berjumlah 7.860 dikurangi X min 3.346 sama dengan 4.514. Jadi, I sama dengan R per K sama dengan 4.514 dibagi 8 sama dengan 564,25 dibulatkan menjadi 564. Kemudian mencari batas kelas atau P dengan rumus P sama dengan X min plus I min 1 sama dengan 3.346 plus 564 min 1 sama dengan 3.346 plus 563 sama dengan 3.909. Selanjutnya, untuk mengetahui range, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Range diperoleh yaitu setiap datanya dijumlahkan 563 seperti 3.346 sampai 3.909 diperoleh dari 3.346 ditambah 563 dengan frekuensi 8 dengan frekuensi relatif 0,075 dengan frekuensi kumulatifnya 8. Kemudian 3.910 sampai 473 dengan frekuensi 10, frekuensi relatif 0,094 dengan frekuensi kumulatifnya 18. Yang kedua, 4.474 sampai 5.037 dengan frekuensi 15 dengan frekuensi relatifnya 0,141 dengan frekuensi kumulatifnya 33. Yang ketiga, 5.038 sampai 5.601 dengan frekuensi 25, frekuensi relatif 0,235, frekuensi kumulatifnya 58. Yang keempat, 5.602 sampai 6.165 dengan frekuensi 21, frekuensi kumulatifnya 0,198 dengan frekuensi kumulatif 79. Yang terakhir, 6.666 sampai 6.729 dengan frekuensi 27 dengan frekuensi relatif 0,254 dengan frekuensi kumulatifnya 106. Jadi total keseluruhan FI atau frekuensinya ada 106. Dengan I 564 yaitu untuk mencari I per 2 dengan untuk median kelas ke I, yaitu I per 2, di mana I diperoleh 564 dibagi 2 sama dengan 282. Untuk mencari tepi batas bawah, yaitu range tepi batas bawah dijumlahkan dengan 282
seperti 3346 plus 282 sama dengan 3628 dan seterusnya. Selanjutnya menghitung FI sama MI. MI yaitu median data kelas I atau median kelas I dengan cara menggunakan data kelompok. Di dalam data kelompok terdapat range, frekuensi, MI, dan FI kali MI. Dalam range ada yang pertama 3341 sampai 3909 dengan frekuensi 8 dengan MI 3628 dengan FI kali MI 29024. Yang kedua ada 3910 sampai 4473 dengan frekuensi 10 dengan MI 4192 dengan FI kali MI 41920. Yang ketiga ada 4474 sampai 5037 sampai dengan frekuensi 15 dengan MI 4756 dengan FI kali MI 71340. Yang keempat 5038 sampai 5601 dengan frekuensi 25 dengan MI 5320 dengan FI kali MI 133.000. Yang kelima ada 5602 sampai 6165 dengan frekuensi 21 dengan MI 5884 atau 5884 dan FI kali MI 123.564. Yang terakhir atau yang keenam ada 6166 sampai 6729 dengan frekuensi 27, MI 66448 atau 6448 dengan FI kali MI 174.096, yang mana total keseluruhan frekuensi ada 106 dan total keseluruhan dari FI kali MI ada 572.944. Selanjutnya menghitung min data kelas atau min data, yang mana rumus min ada X rata-rata sama dengan sigma pangkat N dikurangi I min 1 dikali XI dibagi N. Yang mana X rata-rata sama dengan 21.058 dibagi 106 sama dengan 198,66. Jadi min dari data tersebut adalah 198,66. Kemudian ada median. Menghitung median dengan cara Bmed atau B median plus N per 2 dikurangi FB median dibagi FB median dikali I. Untuk mempermudahkan kita dalam menghitung median, yaitu kita mencari Q2 terlebih dahulu, yang mana rumus Q2 sama dengan X, N plus 1 dibagi 2. Sama dengan X 106 dibagi 2 plus 1, sehingga diperoleh 53,5. Selanjutnya kita cari 53,5 dalam data kelompok. Di sini terdapat dalam data nomor 3 dengan frekuensi 25 dengan FK 58. Jadi untuk mengetahui FB med yaitu FB sebelum median, sebelum kumulatifnya ada di nomor 33 atau
frekuensi kumulatifnya 33. Yaitu setelah itu kita hitung BMD-nya terdapat di nomor 3 dengan nilai 5038. Nah, ini 5038 dikurangi 0,5 sehingga memperoleh 5037,5 ditambah 106 dibagi 2 dikurangi 33. 33 ini diperoleh dari frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif Q2 dibagi 33 dikali 564 sama dengan 5037,5 ditambah 20 per 33 dikali 564. Ini disederhanakan dulu, yaitu 564 dibagi 33 diperoleh 17,9. 17,9 dikali 20 dengan hasil atau diperoleh 341,8 ditambah 5037,5 sehingga menjadi 5379,3. Jadi hasil median data adalah 5379,3. Kemudian modus dengan rumus B modus plus DI atau D1 dibagi D1 plus D2 dikali I. B modusnya diketahui 5037,5 atau 5037,5 ditambah 58 min 33 dibagi 58 dikurangi 33 ditambah 58 dikurangi 33 dikali 564 sama dengan 5037,5 plus 25 per 50 dikali 5604 atau 564 sama dengan 5037,5 plus 282 sama dengan 5319,5. Kemudian desil per 10 kelas sama dengan DI sama dengan XI per 10 N-1 plus 1. D5 atau posisi D5 sama dengan X 5 dikali 106 dibagi 10 sama dengan 53. D5 sama dengan BD plus 5 dikali 106 dibagi 10 dikurangi 33 dibagi 33 dikali 564 sama dengan 5037,5 plus 53 dikurangi 33 dibagi 33 sama dengan 5037,5 plus 20 dibagi 33 dikali 564 sama dengan 5037,5 plus 341,8 sama dengan 5379,3. Selanjutnya menghitung presentil per 100 kelas. Di sini saya memakai P25 atau posisi P25 sama dengan 25 dikali 106 dibagi 100 sama dengan 26,5. P25 sama dengan BP plus 25 kali 106 dibagi 100 min 18 dibagi 15. 18 diperoleh dari frekuensi kumulatif dan 15 diperoleh dari frekuensi dikali 564 sama dengan 4473,5 ditambah 22 per 15 dikali 564
sama dengan 4.473,5 plus 827,2 sama dengan 5.300,7. Selanjutnya menentukan Q2 kuartil 3 atau Q3 sama dengan 6.165,5 ditambah 3 kali 106/4 dikurangi 58 dibagi 21 dikali 564 sama dengan 6.165,5 plus 79,5 min 58 sama dengan atau dibagi 21 dikali 564 sama dengan 6.165,5 plus 21,5 dibagi 21 dikali 564 sama dengan 6.165,5 plus 577,42 sama dengan 6.742,92. Kemudian penyimpanan data menghitung ring seperti tadi, R sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 7.860 dikurangi 3.346 sama dengan 4.514. QR atau menentukan kuartil sama dengan 1/2 dikali Q3 min Q1. Untuk itu, kita menentukan Q2 terlebih dahulu dengan rumus X sama dengan N plus 1/2 sama dengan X 106 plus 1 dibagi 2 sama dengan 53,5. Jadi, Q1 diperoleh dengan nilai 5.300,7, Q2 53,5, Q3 6.742,92. Jadi QR-nya sama dengan setengah kali Q3 min Q1 sama dengan 1/2 dikali 6.742 min 92 dikurangi 5.300,7 sama dengan 721,11. Yang terakhir, menghitung mean definition atau MD dengan rumus sigma I pangkat N dikali nilai mutlak XI min X rata-rata dibagi N sama dengan 3.346 dikurangi 198,6 ditambah 3.910 dikurangi 198,66 ditambah 447,4 atau 4.474 dikurangi 198,66 dan seterusnya dibagi 106 sama dengan 27.344,4 dibagi 106 sama dengan 257,962. Yang terakhir ada variance dan standard definition dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma pangkat NI sama dengan 1 XI atau X1 min X rata-rata kuadrat dibagi N min 1 sama dengan 3.000 nilai mutlak dari 3.346 dikurangi 198,66 ditambah 3.910 min 198,66 ditambah 4.474 min 198,66 dan seterusnya dibagi 106 min 1 sama dengan S kuadrat sama dengan 27.344,04 dibagi 105 sama dengan 260,41949. Akar dari 260,419
260,4194229 sama dengan 16,1375162.